Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen Indonesia Hebat. Siapa di antara kalian nih yang lagi nonton saat ini itu suka ngedumel atau at least suka ngelus dada nih setiap kali ngisi bensin untuk mobil atau motor kalian? Ayo ngaku, pasti banyak lah ya. Karena memang kenyataannya harga minyak itu semakin lama semakin mahal, nggak pernah tambah turun, tapi semakin lama semakin mahal. Dan hal ini terjadi karena cadangan minyak di dunia ini memang menipis. Sampai sekarang belum ada lagi eh, daerah atau lokasi sumber minyak baru ditemukan di dunia. Sementara dari lokasi-lokasi ini ya pengeboran minyak yang udah ketemu, udah ditemukan, itu ternyata cadangannya semakin menipis. Makanya nggak heran kalau pemerintah Indonesia pada khususnya akhir-akhir ini lagi gencar banget untuk mensupport motor listrik atau mobil listrik, terutama sih motor listrik. Jadi ada program subsidi motor listrik dari pemerintah Indonesia. Kalau kalian tanya kenapa, ya pastinya kalau misalnya banyak penduduk Indonesia berganti nih kendaraannya, motornya, dari motor yang diisi BBM, bahan bakar minyak, berubah jadi listrik, pastinya penggunaan minyak itu jadi berkurang sehingga mungkin ke ini ya ketergantungan kita terhadap minyak itu sedikit banyak mengalami pengurangan. Seperti itu, hopefully bisa aja kita jadinya bisa beralih semua ke listrik. Tapi jujur ya, kalau kita ngomong soal mobil, mobil listrik itu mahalnya amit-amit. Baik itu beli mobil maupun pajaknya. Jadi pajak mobil listrik, atau lebih tepatnya yang aku pernah cek itu adalah pajak mobil hybrid. Atau mobil hybrid ya. Mobil hybrid itu adalah mobil yang dia bisa ada dua sumber gitu. Sumber energinya minyak, BBM, tapi dia juga bisa listrik. Jadi kalau misalnya listriknya habis, dia bisa ganti ke minyak. Atau kalau minyaknya habis, dia bisa ganti ke listrik. Nah, tapi pajaknya mobil hybrid itu setara dengan mobil-mobil premium, which is itu nggak masuk akal. Padahal kalau kita pikir-pikir, eh, mobil hybrid ini salah satu solusi gitu ya, di mana mungkin kalau mobil listrik itu kan sangat full semua tergantung dengan listrik. Sebenarnya kalau mobil hybrid ini kan separuh-separuh, di mana penggunaan bensinnya tetap irit, tapi juga dia bisa dipakai apa nggak perlu takut kehabisan listrik gitu. Nah, anyway, pajaknya itu sangat mahal. Jadi sekarang kan lagi kampanye nih, bapak-bapak capres nggak ada kepikiran gitu untuk tergoda untuk bikin program menurunkan pajak mobil listrik atau mobil hybrid. Siapa tahu kalau pajaknya diturunin, terus harga mobilnya ikut turun, atau bahkan mungkin support subsidi mobil listrik gitu ya. Mungkin kita bisa lebih cepat nih untuk menurunkan ketergantungan kita ke bahan bakar minyak. Jadi mungkin bahan bakar minyak ini bisa dipakai untuk yang lain-lain. Gimana? Anyway, tapinya ada angin-angin semilir datang membawa secercah harapan kayaknya untuk masalah ini, masalah kelangkaan minyak. Oke, apa tuh? Nah, mari perkenalkan Nikuba. Nikuba itu adalah sebuah sistem yang diklaim mampu mengubah air jadi bahan bakar mesin.
Alias, secara singkatnya, Nikuba ini adalah generator listrik yang berbahan bakar air. Jadinya nih, dengan Nikuba ini, mobil kita itu bisa gerak hanya dengan diisi air. Keren banget kan? Nah, ternyata temuan hebat ini pastinya milik orang Indonesia. Kalau bukan temuannya orang Indonesia, ngapain aku bahas di sini, betul nggak sih? Seberapa Indonesia, bahkan Nikuba itu singkatan dari Niku Banyu. Itu adalah bahasa Jawa yang artinya Niku itu, Banyu adalah air. Jadi itu air. Nama penemunya adalah Arianto Misal, pria kelahiran Semarang di tahun 1956. Jadi kira-kira umurnya udah hampir 70 tahun. 67 tahun. Betul ya? 67. Bapak Arianto ini tinggal di Lemahaban Wetan, Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan berikan beberapa fakta terkait dengan Pak Arianto ya. Tapi kalian pasti penasaran, kok bisa sih Bapak Arianto ini menemukan Nikuba, atau lebih tepatnya bagaimana sebenarnya hal itu bisa mungkin terjadi, si Nikuba ini bisa bekerja gitu ya. Gimana sih cara kerjanya Nikuba? Yang kita tahu pastinya sebenarnya ada PLTA, betul nggak sih, pembangkit listrik tenaga air. Nah, tapi nih PLTA itu dia menghasilkan listrik itu dari gerak air. Jadi air sungai itu sama dia dimasukkan ke dalam semacam wheeling, putaran gitu. Airnya itu dimasukkan ke dalam kincir, kincir air, dan gerakan kincir air itu yang akan menimbulkan listrik. Tapi Nikuba ini nggak gitu ceritanya. Jadi gimana cara kerjanya? Karena kalau sistemnya macam PLTA itu, nggak mungkin dong kita bawa air yang air sungai yang kemudian kita bawa kemana-mana, nggak masuk akal gitu ya. Jadi di Kuba ini pasti nggak gitu cara kerjanya. Jadi gimana? Nah, first of all, air yang disebut di sini bukan air minum kita, juga bukan air sungai, tapi air murni atau yang kita kenal juga dengan nama aqueduct. Kalau di bahasa kimianya, literally H2O. Jadi benar-benar air minum. Kalau air minum kita atau air sungai, air hujan, itu belum murni karena banyak mineral-mineral yang terdapat di dalamnya. Nah, air-air yang kayak gitu, itu nggak bisa langsung dimasukkan ke dalam mikuba. Nah, kita balik lagi ke pelajaran kimia waktu SMA ya adik-adik. Senyawa kimia air tadi kan aku udah bilang itu H2O. Kemudian dengan proses elektrolisis, jadi kalau H2O itu dikasih listrik, H2O itu bisa dipecah. Jadi komponen-komponen H2 alias hidrogen dan O2 alias oksigen. Dua-duanya ini dalam bentuk gas. Nah, si H2 ini dia bisa sangat cepat terbakar dan bakarannya itu yang akan membentuk energi panas yang kemudian energi panasnya itu bisa diubah menjadi tenaga listrik. Jadi sistemnya mirip-mirip seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, di mana listriknya diperoleh dari uap panas. Gitu kira-kira. Si H2O ini bisa dipecah jadi H2 dan O2 karena memang dia eh, merupakan senyawa yang berbeda, yaitu anoda
dan katoda. Komponen-komponen juga melakukan proses elektrolisis ini dengan bantuan listrik yang berasal dari aki. Listriknya adalah sebesar 12 volt DC. Nah, Pak Arianto ini menemukan komponen katalis yang akan mempercepat reaksi hidrogen tadi untuk menjadi panas. Katanya sih gitu. Itu adalah komponen katalis rahasia H2 tadi atau hidrogen tadi setelah tercampur dengan komponen katalis kemudian akan dialirkan ke ruang bakar. Sementara yang O2 tadi akan kembali eh, dielektrolisis kembali. Gitu. Jadi O2 ya oksigen biasa yang kemudian akan dilepas seperti itu. Gimana menurut kalian? Mind blowing atau malah eh, halusinasi deh? Sounds too good to be true. Well, menurut Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, mereka juga menganggap sistem dari Nikoba ini tidak masuk akal secara ilmiah. Dan nggak cuma BRIN, si Elon Musk, si pengusaha atau pemilik perusahaan besar mobil listrik Tesla, di KTT Financial Times Future of the Car tahun 2022, dia bilang kayak gini, quote unquote ya, penting untuk dipahami jika Anda menginginkan sebuah sarana penyimpanan energi, hidrogen adalah pilihan yang buruk. Apa benar begitu? Nah, aku akan ceritakan beberapa fakta dan nantinya aku biarkan kalian yang nonton untuk menyimpulkan sendiri apakah memang Nikuba ini cuma halusinasi atau sebenarnya uh, Brin yang Brin dan Elon Musk yang terlalu close-minded untuk menerima temuan. Aku mulai dari profil Pak Arianto. Tadi aku udah bilang Pak Arianto ini lahir di tahun 1956, jadi dia berumur 67 tahun, dan dia dijuluki Profesor tanpa gelar. Wait, tanpa gelar, berarti dia tidak sarjana. Ya, Pak Arianto ini bahkan sebenarnya hanya lulusan SMP. Jadi beliau ini sempat mengenyam bangku SMA, tapi beliau tidak ikut ujian akhir SMA. Jadi ijazahnya cuma sampai SMP. Meski begitu, Pak Arianto ini selama dia sekolah, dia itu amat sangat suka pelajaran fisika dan kimia. Sampai sekarang pun dia punya hobi untuk meneliti. Ya. Nah, sudah ada 120 temuan yang dimiliki oleh Pak Arianto. Dan beberapa temuannya, sekitar 8 temuannya, itu sudah dijual ke luar negeri, baik itu ke Hong Kong maupun ke Jepang. Tahun 1987, temuan pertamanya Pak Arianto itu adalah aftur untuk pesawat aeromodel. Jadi aftur itu bahan bakar pesawat, tapi dia membuatnya untuk khusus bahan bakar untuk pesawat aeromodel. Nah, di tahun 2005, Pak Arianto menciptakan biodiesel dari minyak jelantah. Ini aku sempat baca beritanya dulu tahun 2005, lagi berkembang. Jadi aku nggak tahu namanya Arianto waktu itu, tapi aku sempat baca cerita bagaimana seseorang di Jawa Tengah itu membantu para nelayan untuk bahan bakar
kapal-kapal mereka itu dari minyak jelantah. Ternyata ini si bapak ini. Nah, tahun 2010, Pak Arianto ini dia membuat alat pemadam api dari kulit singkong. Itu adalah beberapa temuan dari Pak Arianto di antara 120 temuannya. Termasuk juga si Nikuba ini. Fakta tambahannya adalah Nikuba ini telah banyak dipasang di motor-motor yang digunakan oleh bintara pembina desa atau disebut dengan Babinsa yang dia beroperasi di wilayah Kodam 3 Siliwangi. Sebanyak 11 motor dipasangi Nikuba sebagai generator penunjang. Nah, berdasarkan ini ya pemilik dari motor-motor itu mereka bilang bahwa eh, sejak pemasangan Nikuba ini memang motor mereka jadi hemat bensin. Jadi kalau yang biasanya itu 3 hari sekali mereka isi bensin full, yang ini bisa seminggu sekali. Nah, proses pemasangan ini sendiri itu diinisiatif itu adalah inisiatif dari Pak Arianto. Untuk apa? Tujuannya adalah tentu saja untuk uji coba dari temuannya ini sendiri. Jadi dia memasangkan ke motor-motor Babinsa itu untuk menguji coba Nikuba. Seperti itu. Nah, berita Nikuba ini sempat kontroversi sekitar bulan Juni tahun 2023 karena Arianto ini sudah diminta untuk presentasi di depan pemilik-pemilik perusahaan otomotif Italia, termasuk diantaranya Ferrari sama Lamborghini. Tapi ternyata Nikuba ini belum pernah diujikan secara proper, gitu ya, karena dia pengujiannya secara medis seperti itu. Sehingga mungkin negara takut gitu ya, jangan-jangan nanti ada efek samping yang negatif yang kena ntar malah negara kita Indonesia, terutama udah hubungan internasional. Nah, sekarang di Kuba sedang dalam proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga minyak dan gas. Kita tunggu aja hasilnya ya, semoga memang dia lolos dari pengujian. Fakta berikutnya bahwa Arianto Mixel ini bukanlah orang pertama yang mencetuskan dan mengimplementasikan ide mesin berbahan bakar air. Sekitar tahun 1970-an ya, itu ada seorang penemu asal Amerika bernama Stanley Meyer. Jadi waktu itu lagi-lagi ada krisis minyak. Jadi bahan bakar minyak sangat amat sangat sulit dan harganya sangat tinggi. Nah, karena ada kesulitan minyak, maka Stanley Meyer ini uh, berusaha membuat mesin yang bisa berbahan bakar air. Dan mesinnya itu juga berhasil. Bahkan temuan temuan dari Stanley Meyer ini udah diimplementasikan ke beberapa mobil gitu. Jadi dia bahkan membuat bekerja sama dengan perusahaan mobil untuk menerapkan idenya ini mesin berbahan bakar air. Dan idenya ini sudah dipatenkan dan sudah keluar hasil paten. Namun tak berapa lama patennya itu dicabut karena kalau nggak salah sih dia ada temuan negatif gitu. Aku lupa kalau nggak salah mobilnya jadi ada yang terbakar atau bagaimana gitu. Jadi dianggap nggak safe, jadi patennya dicabut. Tidak berapa lama kemudian, Stanley Meyer pun meninggal dunia karena keracunan makan. Nah, meninggalnya Stanley Meyer ini menimbulkan teori konspirasi yang cukup besar, yang cukup banyak dipercaya oleh orang-orang itu karena Meyer ini meninggal dunia karena dibunuh. Dan pembunuhnya itu adalah sebenarnya
pemilik perusahaan-perusahaan mobil yang besar. Aku nggak usah sebut mereknya ya, tapi intinya adalah kompetitor-kompetitor mobil, karena dia kan mendirikan bekerja sama dengan sebuah perusahaan mobil. Jadi pem- pembunuhnya itu sebenarnya adalah si kompetitornya dia yang tidak ingin eh, mobilnya Stanley Meyer ini berkembang. Aku nggak akan ngomong banyak soal Stanley Meyer karena ya dia bukan orang Indonesia, ngapain ngomong dia ya. Tapi kalau penasaran, go check on Google about Stanley Meyer. Ada banyak referensi tentang dia dan bagaimana ceritanya, bagaimana eh, dia menemukan mesin berbahan bakar air ini, bagaimana dia berkembang dan akhirnya juga bagaimana dia akhirnya meninggal dunia. Silakan dicari deh. Nah, aku sempat cari di Google paten, itu ternyata juga ada paten berjudul Water Fueled Engine. Nah, aku nggak tahu Water Fueled Engine itu adalah patennya si Stanley Meyer yang sempat dicabut atau patennya dari Pak Arianto Michel ini. Tapi prinsip kerjanya sih mirip banget sama prinsip kerja dari si Stanley Meyer gitu ya. Jadi somehow airnya dimasukkan dalam sebuah tangki yang kemudian dia tangki itu memisahkan H2 dengan O2 yang kemudian di H2-nya di-trigger untuk eh, menjadi panas dan panasnya itu akan menghasilkan listrik. Oke, itu tadi beberapa fakta mengenai mesin bertenaga air dan juga termasuk fakta tentang Pak Arianto Michel. Gimana menurut kalian? Is Nikuba too good to be truth? Atau dia sebenarnya adalah harapan kita di masa depan untuk bisa berkendara dengan lebih murah dan lebih ramah lingkungan? Please komen di bawah. Oke? Okay? Nah, kalau aku pribadi, aku beneran berharap bahwa air bisa jadi bahan bakar. Kenapa? Ya, satu karena air itu sumber daya yang bisa tergantikan. Air itu nggak habis-habisnya gitu. Bahkan 70% dunia ini berisi air. Memang airnya perlu dimurnikan, tapi itu tidak terlalu sulit untuk memurnikan air. Jadi untuk membuat air biasa menjadi Aquades atau H2O sebenarnya nggak terlalu sulit. Tapi kan sudah ada mobil listrik, sudah ada yang listrik. Iya, memang listrik itu memang eh, sumber daya yang tergantikan. Tapi, tapi listrik itu disimpannya dalam baterai. Yang baterai itu untuk bahan dasarnya itu adalah lithium atau nikel. Nah, lithium atau nikel ini adalah sumber alam yang tidak tergantikan sama seperti minyak atau batu bara karena dia sumber bumi, sumber alam dari bumi yang pastinya akan habis, nggak kayak air. So, kalau kita mas totally bergantung dengan listrik, itu lama-lama sumber nikel atau lithium juga pasti akan dieksploitasi dan lama-lama juga akan habis. Dan yang lebih buruk, kalian tahu nggak sih bahwa lithium dan nikel itu sangat banyak ditemukan di Indonesia. Tahu nggak kenapa perang di Timur Tengah itu nggak selesai-selesai? Kenyataannya, dengan berbagai alasan yang ada sebenarnya,
Kenapa perang itu banyak diinvasi oleh negara-negara besar? Itu karena sebenarnya negara-negara Timur Tengah itu adalah pemilik dari resource minyak bumi. Dan tentu saja negara-negara besar yang tidak memiliki sumber daya itu ingin menguasai sumber minyak di sana. Jadi, apa jadinya kalau seluruh dunia nantinya bergantung ke listrik dan listrik membutuhkan baterai. Sementara bahan bakar baterai adalah nikel dan lithium yang banyak di Indonesia. What do you think about that? Aku nggak mau ngomong karena mikirinnya aja udah serem. Tapi ya semoga nggak terjadi ya. Dan memang kita perlu hati-hati karena memang negara kita ini sangat kaya teman-teman. Kita ini terlalu kaya. Saking kayanya bahkan kita nggak tahu bahwa kita kaya. Dan kita banyak diincar oleh negara-negara miskin yang lebih maju dari kita. Oke, silakan tinggalkan komentar kalian tentang pembahasan kita kali ini di Kuba, mesin bertenaga air, ataupun konspirasi teori yang sudah saya utarakan. I would like to hear it from you. In the meantime, kira-kira nih informasi atau berita apa yang ingin kalian tahu dan ingin kalian kita bahas bareng di Indonesia Hebat. Informasi-informasi atau berita-berita tentang Indonesia yang bikin aku, kamu, kita semua bangga sama Indonesia. Soalnya, kalau bukan kita yang bangga sama Indonesia, siapa lagi? Oke, sampai jumpa. Dadah.